teman-teman, masih balik lagi sama Bosan Mager bersama Ruang Teras. Ternyata masih ada obrolan yang terlalu menarik untuk ditinggalkan gitu ya. Bener tentang banget. kesehatan mental. Pokoknya sebelum main kita bakalan lanjut ngobrol dikit lagi. Iya. Kemarin tuh kan lagi viral ya tentang kesehatan mental tuh sempat beliau itu live bolak-balik gitu dan berjam-jam. Siapa tuh? Aliando Syarif gitu. Ah, Nah, iya, Aliando iya. Syarif itu kan katanya kena salah satu gangguan mental gitu. Nah, itu gangguan mental Aliando Syarif kemarin apa ya, Gin? Kamu tahu nggak? OCD ya? OCD. Heeh, iya, OCD. Nah, mumpung ada ahlinya kita tanya-tanya tentang OCD aja. Boleh-boleh. Sebelumnya OCD itu apa? Terus habis itu ciri-ciri orang yang kena OCD itu apa sih gitu? Biar nggak self-diagnose. Bener. Sebenarnya ada banyak kriterianya kalau untuk mendiagnosa orang itu tuh sebenarnya rumit gitu deh. Ada berdasarkan DSM tadi, si kitabnya psikologi ini ada beberapa kriteria. Cuman OCD itu pada umumnya orang punya kecenderungan untuk obsesif atau kompulsif atau dua-duanya. Itu apa Gitu. tuh? Bedanya apa? Nah, kalau obsesif ini tuh berarti orang punya pikiran-pikiran yang mendesak dia untuk melakukan sesuatu gitu. Harus dilakukan gitu. Pikirannya mendesak, terus kayak kemudian dia menjadi tidak nyaman dengan pikiran itu dan kemudian dia merasa cemas, timbul kecemasan. Nah, dari pikiran yang mendesak ini dia kemudian merasa butuh untuk menekan pikiran itu. Akhirnya dia melakukanlah sesuatu hal-hal yang nantinya merupakan perilaku kompulsif. Gitu. Kompulsif ini yang gimana itu? Kalau perilaku kompulsif itu ada dua jenisnya, jadi ada perilaku repetitif atau yang perilaku berulang, sama perilaku mental. Kalau perilaku repetitif kan yang berulang, misalnya aku mau keluar, sebelum aku keluar pintunya harus aku buka 3 kali, terus nanti aku harus tutup 3 kali lagi, gitu. Jadi ada pengulangan perilaku dan kayak gitu. Terus kalau perilaku mental ini misalnya berdoa, terus mengulang kata-kata dalam hati, berhitung, kayak gitu. Dan perilaku-perilaku ini tuh dilakukan dengan aturan yang kaku. Jadi ada aturannya. Kayak tadi misalnya buka pintunya harus 3 kali. Harus benar-benar dilakukan 3 kali gitu Harus ya? dilakukan 3 kali. Terus ada juga orang yang kasusnya dia OCD dan dia tiap bangun dia harus kedipin matanya 3 kali dulu. Kedipin mata 3 kali dulu sebelum dia benar-benar bangun dari tempat tidur ya. Gitu. Iya. Nah, Menyimak nih. Iya, seru soalnya. Sebenarnya itu tuh merupakan respon dari pikiran mendesak tadi. Pikiran si obsesi tadi itu tuh dia ngelakuin perilaku-perilakunya itu untuk merespon si obsesi. Tapi sebenarnya perilakunya itu enggak sama sekali secara realistis ya, enggak sama sekali menjawab kecemasan dia, menjawab pikiran-pikiran yang mendesak dia kayak gitu. Oke. Berarti ada pikiran pokoknya aku harus buka pintu 3 kali itu tadi ya? Iya. Dengan seperti itu berarti dia merasa aman. Aslinya pikirannya itu gitu? Iya, mungkin seperti itu. Salah satu contoh kasusnya Salah satu ya gitu ya? contohnya. Gitu. Berarti nggak semua perilaku berulang tuh termasuk OCD gitu enggak ya? Oh gitu. Soalnya kadang aku tuh suka ya kalau mikir sesuatu gitu. Aku kan anak pernah debate juga ya. Setiap debate, setiap mikir tuh pasti kakiku bergerak terus nggak bisa berhenti. Itu nggak termasuk OCD ya? Belum tentu. Mungkin itu cuma respon fisik aja. Diem. Bentar diem. Oke gini bisa diem. Itu dia. Oh gitu. Enggak kayak goyang, getar terus kayak orang mikir, duh ini orang ngomong apa ya? Itu aku sambil getar-getar kakinya. Debat sambil goyang? Enggak. Terbiduan dong. Enggak. Kalau ini tuh perilakunya secara sadar dilakukan dan emang rutin gitu dalam waktu-waktu tertentu gitu. Ada juga yang biasanya orang nggak bisa gitu kalau ada debu dikit dibilang oh kamu OCD ya gitu. Padahal kan belum tentu, mungkin dia emang Bersih ya? Emang Bersih ya, maniak emang. bersih gitu ya. bersih aja gitu. Ada nggak sih kok bisa gitu loh kita itu ya naudzubillah gitu ya, maksudnya kok bisa ya seseorang itu bisa kena OCD itu kenapa sih, penyebabnya itu apa sih gitu?
Yang pertama bisa karena genetik. Keturunan Bisa. Jadi misalnya dia punya orang tua atau garis turunan yang OCD bisa. Terus ada disfungsi di otak. Ada bagian otak yang nggak berfungsi. Terus trauma di masa kecil. Saya dia waktu kecil ngalamin kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Itu bisa juga jadi faktor resikonya OCD. Terus hormon yang nggak stabil juga, terutama hormon serotonin. Wah, hormon apa itu? Kebahagiaan ya? Iya, serotonin itu salah satu hormon kebahagiaan. Jadi kalau itu nggak stabil, ya bisalah kambuh gitu ya. Jadi Mungkin OCD bisa. itu sebenarnya bisa disembuhin nggak? Tapi mungkin bukan disembuhkan, tapi dikendalikan. oh isi ditekan gejalanya gitu ya. Ada caranya nggak? Iya, jadi bisa psikoterapi. Kalau psikoterapi tuh biasanya didampingi oleh psikolog dan psikiater. Kemudian bisa pengobatan juga, pengobatan medikasi. Bisa juga dari psychosurgery atau apa ya, kayak operasi saraf gitu untuk gangguan mental. Aduh, bahagia aja ada hormonnya, Regin. Padahal bahagia itu kan cuma kamu gitu. Pulang. Tapi yang sebelah diem-diem aja kayaknya. Udah ada jatah. Ada jatah. Gitu ya OCD ya ternyata. Iya sih, sempat kemarin itu Aliando sempat bilang pas aku syuting, dia pas lagi syutingnya itu lagi nge-shoot. Jadi di syuting ada syuting tuh ya, nge-shoot cewek atau gimana gitu loh. Dia emang benahin ini terus gitu. Nah itu dia ngatain kalau emang pas waktu itu OCD-nya lagi mulai kayak gitu. Nah, balik lagi ya ke ruang teras tadi. Kalau misalkan kita ini kan sebagai manusia pasti punya rasa empati, punya rasa kemanusiaan gitu ya. Kayak ingin membantu sesama gitu. Nah, ada nggak sih caranya supaya kita itu bisa bergabung dengan ruang teras itu? Apa aja yang harus dilakuin? Terus juga kapan gitu? Kalau kita mau jadi anggotanya ruang teras gitu loh. Oke, buat teman-teman yang pengen nih join di komunitas kami gitu. Sebenarnya kalau untuk yang deket-deket ini sudah terlambat, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Boleh ini nggak golden access nggak buat Regin? Jalur postrek. boleh. Jadi kita akan oprek lagi ya volunteer insya Allah nanti di akhir tahun gitu. Sekitar di bulan Oktober atau Jauh September. Nggak apa-apa dong, kan sekarang mungkin teman-teman masih sibuk magang ya. Banyak yang kamu sebenarnya kayak. Jadi nanti setelah selesai nggak ada alasan nggak daftar ruang teras. Bener gitu. sih, mungkin bisa belajar dulu ya sebelum masuk ruang teras biar masuknya lebih prepare gitu. Harus psikolog nggak? Enggak dong. Psikolog tuh selalu tinggi ya. Psikolog tuh atasnya magister banget. Iya, maksudnya mahasiswa psikolog harus. Jadi persyaratannya sebenarnya kita ini dari mahasiswa bebas, dari mahasiswa mana aja. Kan kita dapat divisi tuh peer counselor, human capital, public relations, sama content creator. Nah, semuanya bebas dari jurusan apa aja kecuali di peer counselor ini mengharuskan dari mahasiswa psikologi kayak gitu. Iya. Soalnya kan harus profesional gitu. Iya dong. Jadi jangan lupa daftar ya. Ditunggu aja, nggak ada kata terlambat untuk menolong seseorang. Betul banget. Jadi kita sama-sama bareng-bareng untuk menyukseskan misi kita bersama, menjadikan kesehatan Indonesia lebih baik lagi. Yes, mantep. Ada batasan usia nggak? Kalau misal nih tadi kan bilangnya mahasiswa ya, ternyata oh aku udah kerja nih tapi aku punya waktu lebih dan juga aku punya kepedulian lebih, itu boleh nggak? Untuk saat ini kami dari persyaratannya dari mahasiswa aktif gitu kan. Jadi gitu. boleh dari semester 1 sampai semester akhir gitu. Jadi kalau untuk yang teman-teman kerja mungkin bisa daftar di SPP-nya ya nih. Iya. Supervisor itu. Oke, S1 menarik ya sekali. S1, S2, Oh, S2 juga bisa. S2 dan kalau sudah psikolog makin baik lagi. Diploma. Boleh dong. Mantap. Oh, Spesifik. statusnya itu nggak sih ya mahasiswa gitu ya? Oke, Menarik. mahasiswa gratis. gratis dong. Kan kita jadi volunteer. Oh iya, berarti kan kita nggak usah bayar ya daftarnya ya? Iya Kan dong. ada tuh biasanya karena komunitasnya tinggi gitu ya, makanya kita ada calo gitu ya. Kayaknya itu kalau aku minta golden ticket deh. Wani Biro. Nggak deh, nggak jadi golden ticket.
Aduh, ngomongin soal kesehatan mental itu emang nggak ada habisnya ya Regin ya. Apalagi juga kita sama ahli-ahlinya seperti ini ya kayak gitu ya. Masih seputar ruang teras berarti nggak ini ya, nggak hanya seputar tentang ilmu psikologi aja yang kita cari, tapi juga sesuai divisinya tadi ya. Ada ada public relation, ada content creator sama human capital. Nah Dan ini peer counselor. peer counselor Ada ya. 4. Ya, yang peer counselor kan udah nih emang oke. konseling ya. Nah, tapi kalau yang 3 ini ngapain aja sih gitu? Sesuai Kulit-kulitnya. sama namanya ya, kalau public relation dia bertanggung jawab untuk hubungan kita dengan eksternal kayak gitu. Jadi bisa media partner, kita menjalin kerjasama dengan mungkin kayak webinar, dan lain sebagainya gitu. Kita juga kerjasama sama Relief loh. Oh iya. Iya, Relief nggak teman-teman? Wah, perusahaan startup yang gede banget loh. Iya benar-benar. Keren. Biro psikologi, biro yang terbesar di Indonesia. Iya. Jadi kalau keren misalnya nanti teman-teman konseling di ruang teras, kemudian memang butuh rujukan ke psikolog, nanti kita langsung rujuk ke Relief. Dan tentunya nanti dapat diskon nggak sih? Iya dong. Iya pasti. dong. Ya, kan? Itu malah ada yang jawab iya dong. Itu yang dicari diskon. Jadi teman-teman tolong banget ya, meminta bantuan profesional tuh bukan suatu hal yang menunjukkan kita lemah gitu. Jadi itu adalah sebuah langkah berani dan langkah peduli bahwa aku peduli sama diriku, jadi aku mau nih maju buat jadi profesional. Keren. Kalau bukan kita yang mencintai diri kita sendiri, siapa lagi Siapa kan? lagi? Dan nggak mesti punya gangguan buat konseling, Iya, betul buat ke banget. psikolog, buat ke profesional, nggak mesti. Kita hidup yang biasa-biasa aja, kita juga butuh kok untuk ceritakan masalah kita ke profesional kayak gitu. Setidaknya lega lah ya kayak gitu. Iya. Keren. Kita udah ngobrol ya, udah sampai 2 kali nih Regin, saking kita serunya nih sama orang psikolog di ruang teras kayak gitu ya. Nah, jangan kemana-mana, habis ini kita mau ngapain Regin? Kita bakal beneran main game setelah ini. Jadi buat yang penasaran tetap ikutin kita di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.